Ya, selamat pagi saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MYM. Dan pagi ini saya ingin membahas mengenai seorang yang sering nongol di YouTube ya. Seorang yang sering nongol di YouTube dan sering menista iman Kristen, saudara. Nah, di dalam satu videonya orang ini itu berkata bahwa Kristen mempertuhankan Yesus. Karena Kristen mempertuhankan Yesus, maka kami akan kejar terus, begitu saudara ya. Ya, sebelumnya saya ingin dulu memutar videonya. Saya akan share screen ya. Saya akan share screen dan saudara lihat nanti ocehannya ya, saudara ya. Ya, itu sudah tampil ya. Mari kita dengarkan ocehannya. Setelah itu saya akan memberikan tanggapan. Ketika umat Kristen menjadikan sosok Yesus, Nabi Isa sebagai Tuhan, maka kami wajib untuk bertanya dan kami wajib untuk menjawab. Nah, jadi kalau bahasa pasarnya, kalau tidak mau kami gugat tentang ketuhanan Yesus, ya silakan cari Tuhan yang lain. Ya kan? Selama Nabi Isa Perhatikan saudara, dia bilang bahasa pasarnya katanya. Jadi orang ini ternyata sering ke pasar ya, main-main ke pasar. Mungkin kerja di pasar saudara. Jadi dia pakai bahasa pasar. Ya, kok mau mengomentari Kristen kok pakai istilah pasarnya. Apa istilah pasarnya? You mau komentari iman Kristen ya pakai istilah yang ilmiah dong. Ya, pakai istilah akademik, bukan istilah pasar ya. Kalau Anda pakai istilah pasar ya itu namanya ya Anda levelnya level preman di pasar ya, level mak-mak di pasar ya, yang ngerumpi ya. Ya memang mungkin orang ini levelnya level mak-mak di pasar yang suka ngerumpi, saudara ya. Kita lanjutkan mendengar ya. Tuhan, sampai kiamat kami akan tetap terus itu. Dan prinsip di dalam keimanan Islam kami berpedoman kepada Al-Quran. Menurut Aries. Ya sudah saudara, ini saya ambil dari salah satu kanal YouTube saudara ya. Jadi orang ini bilang selama orang Kristen mempertuhankan Yesus atau Isa, kami akan kejar terus katanya. Kejar kemana bos ya? Makanya judul video ini saya tulis saudara, kami Kristen Tuhankan Yesus, kami kejar ke jurang bos ya begitu ya. Dia mau kejar ke jurang atau mau kejar kemana gitu ya? Mungkin mau kejar ke toilet ya. Ya jadi inilah saudara orang-orang yang tidak berotak, tidak memahami iman Kristen, tapi kemudian memberikan tanggapan ya. Yang pertama yang saya mau katakan kepada orang ini, saya tidak kenal orang ini saudara ya, tapi orang ini kan sering nongol di YouTube ya, sering nongol dengan Ustadz Kainama juga ya, jadi saya tidak tahu siapa ini ya, cuman saya waktu mendengar ocehannya ini saya kepingin untuk memberikan tanggapan ya. Ya, yang pertama-tama begini, orang ini terlalu GR ya, kegeeran orang ini. Kenapa? Yang bilang Yesus dan Isa itu sama siapa? Isa yang engkau percaya dalam agamamu bukan Tuhan Yesus yang dipercaya iman Kristen. Jadi Anda itu ngaco sekali, hakmu apa mengatakan selama Yesus atau Isa dituhankan. Loh, memangnya Yesus dalam Alkitab sama dengan Isa yang kamu percaya? Tidak sama. Isa yang kamu percaya lahir di bawah pohon korma. Sedangkan Tuhan Yesus yang kami percaya, waktu dia datang mengambil natur manusia itu lahir di kandang, di Bethlehem, bukan di bawah pohon korma. Ya, jadi sudah jelas saudara. Yesus yang kami percaya itu adalah Sang Firman, Sang Logos, Firman Allah yang kekal. Yang kalian percaya sebagai Isa bukan Logos. Ya, itu hanya nabi saja, hanya utusan. Jadi beda dong ya.
Jadi Anda menyamakan antara Yesus dan Isa ini kelihatan sekali itu kengawuran dan kebodohan daripada komentarnya, saudara ya. Jadi itu yang pertama, saudara ya. Jadi ini orang GR sekali ya. Karena Yesus atau Isa dituhankan, maka kami akan kejar. Ya. Tapi yang bilang Yesus dan Isa itu sama siapa? Ya, nggak sama ya. Jadi silakan engkau urus Nabi Isamu, itu bukan Tuhan Yesus kami, beda. Ya, engkau mau mengapa-apakan atau memahami seperti apa, ya, mau menafsir seperti apa Nabi Isamu, itu urusanmu, ya. Agamamu, agamaku. Nggak ada urusannya Anda utak-atik Tuhan Yesusnya Alkitab yang tidak sama dengan Nabi Isa yang kau percaya dari kitabmu. Ya. Itu pertama ya, tanggapan saya. Lalu yang kedua, saudara, orang ini berkata kami akan kejar terus sampai kiamat. Ya. Kamu mau kejar apa? Maksudmu apa? Mau memenjarakan orang Kristen karena orang Kristen percaya Tuhan Yesus. Ya, apa kamu mau melaporkan ke polisi orang Kristen karena orang Kristen percaya Tuhan Yesus? Percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Tanpa percaya Yesus pasti binasa. Itu iman kami. Percaya Yesus pasti selamat. Itu iman kami. Jadi Anda mau menangkap semua orang Kristen, mau menjarakan semua orang Kristen, ya. Itu sudah dilakukan oleh penentang-penentang iman Kristen sejak zaman dulu. Sejak era kaisar-kaisar Romawi, ya. Katakanlah yang paling kejam misalnya Kaisar Nero, itu menangkap orang Kristen, memasukkan di Koloseum, diadu dengan para gladiator atau diadu dengan singa, ya, sehingga orang-orang Kristen itu dicabik-cabik oleh singa. Dan Nero yang gila ini pernah membakar kota Roma, dan setelah membakar kota Roma, dia menuduh orang Kristen yang membakarnya, lalu kemudian orang Kristen dikejar-kejar dan dibunuh, dianiaya, dipersekusi. Itu sudah biasa itu. Jadi yang Anda maksud ini apa? Anda mau mengejar orang Kristen, menangkap orang Kristen, dan memenjarakan orang Kristen. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda melawan hukum di negara ini. Karena negara ini memberikan kebebasan beragama dan juga Kristen, termasuk juga Katolik, ya. Maksudnya Kristen Katolik dan Kristen Protestan, ya termasuk Kristen Ortodoks yang ada di Indonesia, dari berbagai aliran, itu adalah agama resmi yang diakui di negara ini. Jadi Anda mau kejar-kejar, mau masukkan ke penjara. Nah ini kebodohan, saudara. Dia mau kejar apa? Yang dia mau kejar itu apa? Mau menangkap orang Kristen. Kan ini kebodohan, saudara. Mau mempolisikan orang Kristen karena orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini adalah kebodohan ya, saudara ya. Itu komentar saya yang kedua. Yang ketiga sekarang, saudara, yang terakhir, kami akan kejar karena orang Kristen mempertuhankan Yesus. Sampai kiamat kami akan kejar. Mungkin yang dia maksud kejar itu, kami akan terus mengejek-ejek, kami akan terus menyerang-nyerang, kami terus menghina-hina. Ya, nah kalau itu maksudnya, itu hanya menunjukkan bahwa dia mempunyai moral yang rendah sekali. Yang suka melecehkan, suka menghina iman orang lain. Kamu urusannya sama iman Kristen apa? Agamamu bukan Kristen loh. Kenapa kamu bahas Yesus? Kenapa kamu bahas Alkitab? Urusanmu apa sama Alkitab? Kamu bukan orang Kristen. Tidak punya hak kamu bahas Alkitab. Tidak punya hak kamu bahas-bahas mengenai Tuhan Yesus. Tidak punya hak kamu bahas-bahas mengenai Allah Tritunggal. Kamu bukan orang Kristen loh. Kamu harus bahas Quran dong. Kamu harus bahas nabimu. Kamu harus bahas Tuhanmu yang beda sama Tuhannya Kristen. Jadi yang kau maksud dengan mengejar apa? Kalau bukan mempolisikan seperti poin kedua tadi, mau menangkap, mau menjarakan orang Kristen, yang kau maksud dengan mengejar apa? Apa maksudmu membahas-bahas, mengejek-ejek
menghina-hina iman Kristen, membahas-bahas Tuhannya Kristen, membahas-bahas Alkitabnya Kristen. Kalau itu yang kamu lakukan, kamu moralmu rendah sekali. Kamu bermoral sangat rendah. Karena agamamu Islam, tapi yang kamu bahas agamanya orang lain. Moralmu rendah. Orang bermoral tinggi akan menghargai iman orang lain. Tidak akan melecehkan iman orang lain. Tidak akan merendahkan iman orang lain. Karena dia punya agama sendiri, urus agamanya. Bukan urus agama orang lain. Nah, kamu urus agama Kristen. Yang percaya Yesus adalah Tuhan. Itu membuktikan moralmu rendah. Ya, hanya orang bermoral rendah itu yang suka urus, suka usil-usil, mengurus agama orang lain. Ya, jadi ini konyol ini orang ya, sangat konyol ya, sangat konyol, sangat ya, makanya judul thumbnail di situ komentar terbodoh penista Kristen. Ini komentar terbodoh, saudara. Jadi saudara mau kejar apanya? Kamu mau mengejek-ejek, mau menyerang-nyerang begitu. Urusanmu apa? Kamu bukan orang Kristen. Urus agamamu. Ngapain urus iman Kristen? Yang bilang Yesus sama Isa itu sama. Siapa? Ya. Yang bilang Isa sama Yesus itu sama siapa? Kalau kamu bilang sama, itulah komentar paling bodoh, pandangan paling bodoh. Karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami beda dengan Nabi Isa yang kamu percaya. Berbeda. Jadi kamu menyamakan lalu kemudian mulai mempersalahkan Kristen. Ngaco kamu itu. Ini ngaco ini orang ya. Jadi saudara, kalau dia ada sekarang bisa masuk ya. Saya terima dia masuk di sini kalau dia berani. Saya tidak mau sebut namanya si orang ini karena tidak signifikan si orang ini. Ya, kalau orang ini mungkin ada yang punya kontak ya, suruh dia masuk sekarang. Saya akan tanya dia, di mana samanya Isa sama Yesus? Lalu berdasarkan kesamaan itu, lalu dia menyerang iman Kristen, mengatakan Kristen salah karena mempertuhankan Yesus atau Isa. Pertanyaan saya, samanya di mana? Samanya yang lahir di bawah pohon korma dengan yang lahir di kandang, di mana samanya? Samanya yang adalah logos Allah dengan yang hanya nabi saja, samanya di mana? Ya, jadi saudara, ini orang konyol sekali ya. Ya, tapi suka nongol di YouTube, saudara. Ya, suka nongol di YouTube sama Ustadz Kainama itu. Ya, jadi saudara, mereka kira kita tidak bisa menjawab ocehan mereka ya. Ya, jadi saudara, ini tiga hal yang konyol ya. Poin pertama saya tadi apa? Yang bilang Yesus sama Isa itu sama siapa? Kegeeran orang ini, GR sekali ya. Dikira Yesus sama Isa itu sama. Tidak sama. Apa yang dipercaya orang Islam dengan apa yang dipercaya orang Kristen itu tidak sama. Isa dengan Yesus tidak sama. Alkitab dan Al-Quran tidak sama. Allah yang dipercaya orang Islam dengan Allah yang dipercaya orang Kristen tidak sama. Karena tidak sama, Anda tidak berhak mencampuri iman kami. Paham? Karena tidak sama, kamu tidak berhak membicarakan iman kami. Karena kamu tidak paham apa-apa dan kamu tidak percaya. Kamu orang Islam, bahas iman Islammu. Ya, jelas ya. Itu kekonyolan pertama. Kekonyolan kedua, mau kejar. Mau kejar kemana, bos? Kejar ke toilet? Kejar ke jurang? Kejar ke mana? Maksudnya mau menangkap semua orang Kristen, mengejar orang Kristen, menangkap orang Kristen, dan memenjarakan orang Kristen. Kau melanggar hukum. Karena agama Kristen, entah Katolik, Protestan, atau Ortodoks, atau aliran apapun, itu agama resmi dan sah di Indonesia. Kamu mau kejar, mau mempenjarakan. Kamu melanggar hukum. Itu poin kedua. Poin ketiga, mau kejar maksudnya membahas-bahas terus, mengejek-ejek terus ya. Bukannya membahas kitabnya, malah membahas kitabnya orang Kristen, membahas Tuhannya orang Kristen. Kamu moralnya sangat rendah kalau begitu. Karena orang yang moralnya tinggi dan bagus itu pasti tidak akan mengutak-utik agama orang lain, tidak akan mengutak-utik iman orang lain. Sama dengan orang yang moralnya tinggi tidak akan mengutak-utik keluarga orang lain. Dia tidak akan mengutak-utik tetangganya. Dia tidak akan sok tahu atau ikut campur dalam urusan tetangganya. Itu orang bermoral baik.
Tapi kalau orang suka usil, orang suka gosip, orang suka menjelekkan tetangga, orang suka bahas-bahas tetangga, itulah level orang bermoral rendah. Nah, kalau yang kamu maksud kejar itu adalah terus membahas Kristen yang kamu tidak punya hak, ya. Terus membahas Tuhannya Kristen yang kamu tidak punya hak. Terus membahas Alkitabnya Kristen, itu membuktikan moralmu sangat rendah. Ya itu saja, ya. Saya pikir 3 poin ini sangat jelas ya. Sangat jelas ya, saudara ya. Jadi cukup saya pikir ya menanggapi komentar terbodoh ya dalam hal menyerang iman Kristen ya. Baik, saya akan menanggapi sekarang tulisan-tulisan di live chat ya. Ya, ini ada orang yang ya ini ya, Purboyo ya, MYM nggak punya moral, manusia dijadikan Tuhan. Nah, kamu yang bodoh ya. Ya. Kami orang Kristen tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Memang Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dijadikan. Ini komentarmu sangat bodoh dan sangat irasional dan sangat berkontradiksi. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan itu nggak bisa dijadikan Tuhan. Manusia nggak bisa dijadikan Tuhan. Sebaliknya Tuhan nggak bisa dijadikan manusia. Kamu yang terlalu otakmu ini lamban, ya, pikiranmu terlalu low, yang nggak paham iman Kristen, sehingga kamu menganggap orang Kristen itu mempertuhankan manusia. Nah, itulah kebodohan. Yesus itu adalah Tuhan karena memang dia Tuhan. Dia adalah firman Allah yang kekal. Dia mempunyai hakikat ilahi. Dia mempunyai sifat ilahi. Dia adalah kekal. Nah, apa yang kekal ini, Tuhan yang kekal ini kemudian menambahkan atau mengambil bagi dirinya natur manusia sehingga punya 2 natur. Jadi bukan manusia jadi Tuhan, ngaco Anda ini ya. Makanya banyak orang-orang kayak gini ini enggak ngerti iman Kristen asal komentar ya. Jadi bodohnya enggak ketulungan saudara. Ya baik ya, cukup ya untuk komentar bodoh semacam ini ya. Enggak usah terlalu panjang-panjang ya. Ini Ed Siswanto, saya selalu menunggu Pak Pendeta debat dengan Kainama Dondi atau Menahem Ali. Pengen tahu argumen-argumen Pak Pendeta MYM. Kok pingin tahu argumen-argumen? Ini sudah berargumen saya di sini. Anda sudah mendengar argumen saya. Anda enggak dengar saya tadi berargumen. Ini orang ini yang sering nongol di YouTube, saya enggak kenal nama, saya tahu namanya, saya enggak mau sebut ya, karena enggak signifikan orang ini ya. Dia cuman penghujat saja orang ini. Atau boleh dibilang gini ya, dia ini orang cheerleaders ya, pemandu sorak untuk orang-orang yang sangat diagung-agungkan di kalangan mu'alaf yang sering serang iman Kristen seperti Kainama dan lain sebagainya ya. Jadi ini orang pemandu sorak ya. Tapi komentarnya ini sudah keterlaluan ya, ya keterlaluan omong kosongnya begitu saudara ya. Apa urusannya dia mengurus iman Kristen ya? Apa hak dia utak-atik iman Kristen? Nah, Anda mempertanyakan argumentasi saya. Sudah jelas tadi ada 3 argumentasi. Orang ini bicara selama orang Kristen mempertuhankan Yesus, kami akan kejar. Saya sudah bilang, yang bilang Isa sama Yesus sama itu siapa? Kan tidak sama. Lalu kalau begitu apa yang dia kejar? Apa yang dia kejar dari Kristen? Wong Yesus sama Isa beda kok. Kalau dia menyama-nyamakan, itulah dia kegeeran. Ini kan jelas argumentasi saya. Kamu mau menunggu argumentasi apa? Kedua, dia bilang kejar. Yang dia maksud kejar apa? Mau menangkap orang Kristen, mau mempenjarakan orang Kristen, mau menghukum orang Kristen. Kalau itu yang dia maksud, dia melanggar hukum. Kenapa? Karena agama Kristen adalah agama resmi di Indonesia. Paham? Itu argumentasi. Lawan dulu argumentasi ini. Jadi heran juga orang-orang ini. Saya selalu bicara itu argumentasi. Tapi orang bilang tunggu argumentasi MYM apa. Ini sudah argumentasi ini. Coba lawan. Dia bilang kejar. Mau kejar apa? Dia mau menangkap orang Kristen. Dia melanggar hukum. Ketiga.
Mungkin maksudnya istilah kejar itu, mengejar itu artinya terus membahas-bahas, menghina-hina, mengejek-ejek iman Kristen, terus bahas-bahas Alkitab, terus bahas-bahas Tuhannya orang Kristen. Loh, dia tidak berhak loh, dia bukan orang Kristen. Kenapa tidak bahas Islam saja? Kenapa tidak bahas kitabnya saja? Kenapa tidak bahas agamanya saja? Kalau dia terus-menerus membahas agama orang lain yang dia tidak punya hak, itu hanya membuktikan dia tidak bermoral. Moralnya rendah sekali. Mirip dengan mak-mak yang suka nyinyir, yang suka suka gosip, suka ganggu urusan tetangga, ya, suka mau turut campur urusan tetangga. Itu mirip. Dan ini tidak bermoral. Itu argumentasi loh, ya. Ini saya berikan argumentasi yang berbobot. Coba dibantah ini dulu. Kalau orang ini ada sekarang menonton saya, silakan masuk. Saya sudah taruh link di situ. Bantah argumentasi saya ini. Ini kalau orang yang suka nyinyir ini ya, ada. Atau kalau ada yang punya ininya saudara, yang punya kontaknya, silakan mengontak sekarang. Ditunggu pendeta MIM di roomnya begitu ya. Saya sudah ini kok tadi ya, Enggak kelihatan ya saudara ya. Sebetulnya tadi sudah saya pin kok ya. Itu link ya. Kok enggak kelihatan? Oh iya, sudah ada itu. Ya, silakan masuk aja. Bantah 3 argumentasi saya ini. Pertama, yang mengatakan Isa dan Yesus itu sama siapa? Bantah dulu ya. Bantah ini yang pertama. Karena dia kegeeran orang ini. Dia kira orang Kristen itu menganggap Isa dan Yesus itu sama. Tidak sama. Beda dong ya. Jadi kita tidak ada urusan dengan orang Islam. Maksudnya tidak ada urusan dengan kepercayaan orang Islam. Ya, tidak ada urusan dengan Nabi Isa-nya orang Islam. Ya, kita percaya Tuhan Yesus yang adalah logos ilahi yang diajarkan Alkitab itu berbeda sama sekali dengan yang diajarkan orang Islam. Jadi untuk urusan apa dia dia membahas-bahas iman Kristen? Nah, itu pertama, argumentasi pertama. Bantah ini dulu. Argumentasi kedua, maksud Anda mengejar itu apa? Mau memenjarakan orang Kristen. Kalau mau memenjarakan orang Kristen, Anda melanggar hukum. Bantah ini dulu. Ketiga, katanya mau kejar, sampai kiamat mau kejar. Mungkin maksudnya akan terus membahas-bahas iman Kristen, terus membahas-bahas Alkitab Kristen dan lain sebagainya. Loh, hak dia apa? Dia kan orang Islam, ngapain bahas Kristen? Memangnya iman Islam sama Kristen itu sama? Kan beda. Dia bahas saja agamanya, ngapain bahas agama orang lain? Nah, kalau dia terus ngotot bahas agama orang lain, itu dia hanya membuktikan dirinya di level mak-mak yang suka nyinyir, mak-mak yang suka gosip, mak-mak yang suka turut campur urusan tetangga, urusan orang lain. Levelnya di situ. Maka saya katakan kalau itu maksudnya kejar adalah terus membahas Kristen, dia tidak bermoral. Bantah ini dulu 3 argumentasi ini. Saya tantang sekarang siapa mau masuk ya, bahas 3 argumentasi ini. Jadi Anda jangan bilang pengen tahu argumen-argumen. Sudah saya berikan argumentasi ini Pak Siswanto ya. Saya tidak tahu Anda ini Pak Siswanto ini Kristen apa Islam ya. Ya, tapi Anda mempertanyakan argumentasi saya. Justru saya sudah memberikan argumentasi di setiap video saya. Ini argumentasi loh. Bantah dulu itu 3 poin saya ini. Kalau ada orang ini silakan masuk sekarang. Saya tunggu di sini. Mungkin orang yang punya kontaknya silakan kontak dia ya. Saya tunggu sekarang. Ya. Ini Brian mau masuk lagi yang kemarin ya. Tunggu dulu ya. Saya tunggu orang dari pihaknya si orang ini ya. Yang suka nongol di YouTube, nggak tahu dari mana nongol di YouTube, suka bicara iman Kristen. Oh, dia bukan orang Kristen loh. Ngapain bicara Kristen terus? Aneh sekali ya. Dia menyamakan Isa dengan Yesus. Pertanyaan saya, Isa kan menurut mereka lahir di bawah pohon korma. Samanya di mana dengan Yesus yang dipercaya Kristen yang lahir di Bethlehem, di kandang domba? Kan beda. Aneh sekali ya. Ya, ini saya angkat Pak Anton Baja ya. Ya, mantap Pak MYM. Tetap semangat dan sehat selalu. Manusia-manusia bebal itu selalu tampil karena merasa dirinya mayoritas. Padahal otaknya kosong dan rata-rata juga pengikutnya kadrun. Hehehe, GBU Pak MYM. Saya
bukan tanpa data ya membicarakan ini. Ini komentar ini tadi ini yang orang yang suka usil ini memang itu komentar terbodoh itu. Siapa saja sekarang dari pihak yang sama dengan si penista ini, silakan masuk sekarang, saya tunggu, bantah 3 argumen saya ini tadi. Ya, bantah 3 argumen saya tadi. Yang mengatakan Isa sama Yesus itu sama, siapa? Saya akan menunjukkan perbedaannya, jelas sekali beda. Tidak sama. Jadi kegeeran Anda kalau mengatakan selama Kristen mempertuhankan Isa. Kita tidak pernah bahas Isa, kita bicara Tuhan Yesus yang beda sama Nabi Isa yang kamu percaya. Itu pertama. Kedua, mau kejar kemana? Mau menangkap orang Kristen, mau mempenjarakan orang Kristen. Kamu melanggar hukum. Debat ini dulu, bahas ini dulu. Ketiga, kamu mau kejar. Maksudnya mungkin akan terus membahas iman Kristen. Kamu tidak bermoral, karena kamu tidak berhak membahas Kristen, kamu bukan orang Kristen. Itu hanya membuktikan kamu tidak bermoral. Bahas 3 argumentasi saya ini, silakan masuk. Ya, jadi betul Pak Anton Baja ya, memang banyak komentar-komentar ngaco dan ya bodoh memang. Ya, terima kasih untuk Pak Anton ya. Ada lagi? Ini BSB City. Boyo, kamu tidak tahu. Kamu tahu tidak? Kamu terlihat seperti gelandangan di channel sini. Datang-datang cuma mau menghujat kau. Mungkin maksudnya Boyo ini yang Purboyo ini tadi ya. Dia jawab apa ini si Purboyo ini? Kan cuma jawab, ini bahasanya udah kasar ini. Ya, ini orang memang nggak bermoral ya. Datang kok bahas Kristen, bahas agamamu. Bukan bahas Kristen dong, bahas agamamu, ya. Ya. Bahas agamamu, ya, bukan bahas Kristen. Kalau kamu bahas Kristen yang kamu tidak percaya, yang bukan agamamu, itu membuktikan kamu tidak bermoral. Mirip mak-mak nyinyir, mak-mak suka gosip, mak-mak yang suka urus-urusan orang lain, ya. Paham ya? Bantah ini dulu, ya. Ya, ada lagi ya. Coba saya lihat. Kasih komentar yang keren. Ini saya masukkan Brian aja. Tidak lama ini Brian ya. Karena saya khawatir nanti malah bicara agnostik lagi. Maaf Brian ya. Saya tidak sedang bicara agnostik di sini. Anda saya masukkan ya. Anda kasih komentar singkat tepat jelas lalu saya kasih respons. Ya, silakan. Halo? Brian. Ya, silakan. Halo. Ya, kemarin itu saya pengen disclaimer dulu Pak soal masalahnya Lord HB gitu, Lord HB. Apa? Lord HB. Apa yang dia bilang Pak? Apa yang dikatakan? Apa yang dia katakan Lord HB mengenai tentang saya gitu Pak? Apa itu? Saya enggak paham maksud Anda. Oh, orang yang dulu Lord HB ya? Kemarin nih. Ya, maksudnya apa? Iya. Yang dia bilang saya apa dituduh dia enggak begitu. Ya, saya pengen mengklasifikasi dulu sebelum saya bertanya begitu. Tanggapan Anda apa? Pertama begini Pak ya, begini. Saya memang pure mualaf dan kembali kepada kekristenan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dia coba-coba mengkait-kaitkan dengan apa namanya dusta di Roma 3:7. Dia bilangnya, saya tahu karena itu pasti dia menuduh Paulus itu berdusta. Saya tahu. Kalau kamu menyatakan bahwa Paulus itu adalah berdusta, maka konsekuensi yang logis adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Paulus juga disebut penipu, pendusta. Itu yang kedua. Brian, itu. Saya tidak apologetika saya gini. Anda kalau membahas Islam saya tidak izinkan di sini. Paham ya? Iya, maaf. Oke. Iya, maaf, Pak. Jadi gini, Anda dengar saya. Oke. Anda dengar saya dulu. Kalau saya bilang bermoral, saya pegang teguh itu. Dengar saya dulu. Saya punya integritas. Kalau saya bilang saya tidak akan bahas Islam atau
membahas Tuhannya orang Islam atau apapun itu, saya konsisten ya. Jadi saya kalau bilang misalnya si orang ini tadi ya, yang saya tidak usah sebut namanya karena tidak signifikan, tapi keluar bilang selama Kristen mempertuhankan Yesus kami kejar begitu ya. Saya katakan dia tidak bermoral. Kenapa tidak bermoral? Itu bukan agama dia. Kristen bukan agama dia. Yang menyamakan Yesus sama Isa itu siapa? Jadi kalau dia membahas Kristen, itu hanya membuktikan dia tidak bermoral dan sangat memalukan. Mirip mak-mak yang nyinyir, yang suka urusan orang lain. Paham ya? Jadi saya konsisten dengan ini. Saya konsisten dengan ini, saya tidak izinkan Anda untuk membahas Islam. Jadi Anda bahas saja tanggapan singkat tepat jelas Anda terhadap komentar dia yang mengenai apa, Pak? Silakan. Ya. Mengenai apa, Pak? Mengenai apa? Loh, Anda katanya mau mengomentari Lord siapa itu? Dia tuh ngibul, Pak. Dia tuh penipu. Itu aja udah singkat. Oke. Sekarang gini, saya kasih waktu Anda sedikit lagi. Begini. Yang dia maksud sejauh saya masih ingat itu, maksud itu kamu itu ngibul, kamu itu sebetulnya bukan mu'alaf, bukan murtadin, bukan gitu maksudnya. Kamu itu sebetulnya tidak pernah masuk Islam begitu. Dari Islam jadi agnostik begitu. Saya ada datanya. Saya ada sertifikatnya. Nah, itu saja yang kamu tanggapi, tidak usah bahas agama atau apa. Ya. Saya ada sertifikatnya. Dia itu penipu jelas itu. Ya. Udah itu aja sih, Pak. Udah. Oh ya, baik. Itu aja. Ya. Ya gini, saya sebetulnya tertarik dan Anda itu bukan mau bicara masalah Kristen Islam atau apa, tidak. Anda pernah bicara agnostik. Ya. Saya begini, terus terang ya. Di dalam dunia perdebatan khususnya di Indonesia ini, saya sebetulnya sama sekali tidak tertarik dengan debat Islam Kristen yang rata-rata itu, terutama dari pihak para mu'alaf ini, argumentasinya sangat rendah dan sangat-sangat tidak ilmiah dan tidak akademik, tidak memadai. Ya, terutama dari kalangan itu saya bilang, para mu'alaf ya. Jadi saya sebetulnya tidak tertarik. Saya lebih tertarik sebetulnya berapologetika dengan orang-orang seperti Coki Pardede yang agnostik, yang ateis. Ya, saya lebih suka sebetulnya. Apalagi kalau orangnya seperti Coki itu memang dia mempunyai pengetahuan filsafat ya, dan dia menjadi agnostik itu kelihatannya dia punya basis argumentasi untuk itu. Saya sebetulnya lebih tertarik untuk berargumentasi dengan mereka. Jadi dengan Anda ini sebetulnya ketika Anda mengatakan Anda ini adalah agnostik, saya lebih tertarik ke sana sebetulnya. Ya, saya lebih tertarik ke sana sebetulnya. Tapi Anda masuk mau bahas Islam di sini, saya tidak izinkan. Ya, saya tidak tertarik. Ya, ini sekarang ini temanya tentang apa, Pak? Ini berkaitan tentang apa, Pak, sekarang ini? Loh, Anda nggak dengar dari awal tadi? Saya tidak mengikuti Pak itu. Saya baru pertama kali masuk juga sih. Ya, saya kemarin itu juga masuk. Saya tidak bisa ulang karena argumentasi saya sudah panjang lebar tadi, masa saya ulang semua. Saya menanggapi seseorang itu yang ngibul ya, yang mengatakan selama orang Kristen mempertuhankan Yesus kami kejar katanya. Ya, makanya saya berargumentasi. Anda putar aja nanti video saya ini dari awal biar jelas. Ya baik ya Brian. Oh, salah. Ya, oke. Oke, siap. Anda sudah ke gereja ya? Oh, telat kemarin minggu. Ya? Sedikit telat minggu. Bagaimana? Saya nggak jelas suara Anda ini. Sedikit telat hari minggu. Iya ke gereja, tapi sedikit telat. Gerejanya pengajarannya bagus nggak? Ya, berbobot. Ya baiklah kalau gitu. Ya baik ya. Baik Brian, sampai ketemu ya. Kalau Anda mau bahas agnostik sebetulnya saya mau ya. Ya, saya remove Anda ya. Iya. Ya, ada lagi komentar saudara? Kalau tidak ada kita tinggalkan saja live streaming ini ya. Argumentasi saya kan sudah jelas ya. Enak aja ngomong selama Yesus dituhankan orang Kristen kami kejar. Enak aja kamu.
Orang Kristen itu sudah dari sononya, inti imannya adalah Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pencipta, Yesus adalah pemelihara, Yesus adalah penebus. Yesus adalah yang berdaulat mutlak atas segala sesuatu. Di dalam diri Yesus Kristuslah kami mengenal Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kepercayaan iman Kristen yang dia mau orang, saya tidak tahu dia ini dari mana, belajar di mana ya, mau obok-obok ya, dia mau kami kejar. Kamu kejar apa? Kamu mau kejar apa ya? Mau memenjarakan orang Kristen? Kamu melanggar hukum loh. Kamu mau mengobok-obok terus iman Kristen, membahas-bahas terus iman Kristen, itu hanya membuktikan kamu tidak bermoral. Karena kamu usil dengan agama orang. Kenapa tidak urus agamamu? Itu artinya kamu sama dengan mak-mak yang suka nyinyir. Ya, jadi saudara, enak sekali orang-orang kayak gini ya. Ini nggak ada yang berani masuk ya, karena mereka nggak bisa bantah argumentasi saya. Nggak bisa bantah argumentasi saya, nggak ada yang berani masuk ini. Pihaknya orang-orang yang suka usil ngurusin agama Kristen. Kamu kalau Islam ya khotbahkan, dakwahkan Islam itu. Siarkan Islam, enggak apa-apa. Itu bagi saya welcome sekali kalau orang Islam itu menyiarkan agama Islamnya, itu memang hak dia. Hak orang Islam. Saya bahkan mendukung ya. Maksudnya bukan mendukung dalam pengertian saya mendorong, saya mendukung dalam hal doa atau dana, bukan itu ya maksudnya. Tapi saya mendukung dalam pengertian karena ini benar, ini tindakannya. Orang Islam menyiarkan agama Islam itu kan benar toh, dia orang Islam. Orang Buddha menyiarkan iman Buddhanya. Orang Hindu menyiarkan agama Hindunya. Loh itu memang harus begitu. Harus begitu, dalam konteks ini saya mendukung. Tapi kalau ada orang Islam malah sibuk bahas Kristen, inilah tidak bermoral. Inilah mirip dan mak-mak suka nyinyir, suka usil, suka urusan tetangganya. Nah, mereka ini mak-mak suka nyinyir mereka ini. Ya, saya mau memperdebatkan itu. Apa hak kamu untuk usil bicara iman Kristen? Wong beda kok imannya. Yesus sama Isa beda kok. Jadi nggak ada yang berani masuk ya saudara ya. Jadi jangan tanya kepada saya argumentasinya apa Pak MYM. Ini argumentasi ini. Ini argumentasi ini yang saya berikan ini. Bantah ini dulu. Bantah dulu ini ya. Ya, kasihan sekali ya saudara orang-orang kayak gini ini ya. Orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang tidak nyaman melihat orang Kristen menyembah Tuhan Yesus. Loh, apa urusannya? Kan bukan agamamu. Kan bukan agamamu, ya suka-sukanya orang Kristen lah. Wong Kristen juga agama resmi diakui sah di Indonesia. Ngapain kamu mau kejar? Mau kejar kemana, bos? Mau kejar ke jurang, mau kejar ke toilet, Susah ya. Ya. A big sinner. Walaupun saya menyembah kaleng kongguan pun bukan masalah dia. Itu Ariesto itu, mungkin Ariesto ini yang maksudnya itu ya, yang usil ini tadi yang saya bahas ya. Itu Ariesto itu badutnya Kainama. Ya betul ya. Urusan iman itu urusan masing-masing lah ya. Kita tidak boleh usil saudara. Kalau mau memang menyiarkan agama kita kepada orang lain, tidak masalah menurut saya. Tapi tentu ada sopan santunnya ya. Kalau orang nggak mau ya jangan dipaksa. Itu pertama. Kedua, tidak boleh memanipulasi atau membujuk-bujuk atau mengancam-ngancam ya. Pokoknya manipulasi, membujuk-bujuk, mengancam-ngancam, bujuk dengan uang supermi atau ancaman-ancaman, entah ancaman-ancaman apa namanya, pakai-pakai nama Tuhan, Tuhan kutuk kamu, Tuhan apa kamu kalau tidak ikut agama saya, atau pakai ancaman kamu nanti tidak diterima kerja kalau enggak ikut agama saya. Ini bagi saya kejahatan semua itu.
Ya, kalau ada orang Kristen seperti itu dalam memberitakan Injil, bagi saya ini kejahatan. Dan yang berlaku seperti itu bukan pendeta, bukan hamba Tuhan Kristen. Ya, karena kita tidak akan pakai cara-cara begitu. Kita murni hanya memberitakan Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Manusia adalah manusia yang sudah rusak dalam dosa, butuh juru selamat untuk diselamatkan. Hanya itu. Kalau Roh Kudus bekerja dan memimpin seseorang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan, ini namanya penginjilan. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, tidak ada manipulasi apapun. Nah ini, kalau orang Islam silakan saja ya, bagi saya ya, bahkan saya persilahkan ya, datang ke orang-orang Kristen, silakan saya berdiskusi iman Islammu ya. Dan kalau ada orang Kristen ternyata nanti memikirkan, oh saya mau pindah Islam, asal percakapan itu normal, bukan manipulasi, bukan sesuatu yang membujuk-bujuk, memaksa-maksa. Ya, masalah iman itu kan urusan masing-masing. Orang pindah agama itu sesuatu yang normal, alamiah, wajar. Orang Kristen pindah ke Islam itu normal, wajar. Orang Islam pindah ke Kristen itu normal, wajar. Kristen pindah ke Hindu, Hindu pindah ke Kristen itu normal dan wajar. Ya, jadi engkau usili agama orang itu apa urusannya ya? Apa urusannya? Uruslah agamamu, siarkanlah agamamu, bukan usil nyinyirin agama orang lain. Ya. Betul ini big sinner ya. Ya Anda adalah pendosa besar, saya pun adalah pendosa besar. Saya kira Anda ini adalah seorang yang sadar diri bahwa kita hanya membutuhkan anugerah Tuhan saja. Kita tidak mampu berbuat baik dari diri kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita mutlak membutuhkan anugerah Tuhan. Jadi Anda menulis di situ a big sinner. Saya pun adalah a big sinner. Adalah pendosa besar yang butuh anugerah Tuhan. Itulah apa namanya yang diyakini oleh iman Kristen. Ya. Jadi walaupun Anda menyembah kaleng kongguan pun bukan masalah orang nyinyir ya. Dia nyinyirin orang lain untuk apa? Tidak ada urusannya ya. Ya baik ya. Ada yang lain enggak? Ya tidak ada yang berani masuk ya. Jadi jangan Anda kira saya tidak memberikan argumentasi loh. Ini argumentasi paling top yang saya berikan. 3 hal ini tadi. Ini argumentasi paling top yang saya berikan. Itu sebabnya tidak ada yang berani masuk berdebat di sini. Padahal saya sudah buka ruang ini sebetulnya. Kalau orang itu yang suka nyinyir ini tadi, ya, yang suka ikut-ikut kainama ya, jadi pemandu sorak ya, silakan dia masuk sebetulnya. 3 argumentasi ini dia bantah. Samanya Yesus dan Isa itu di mana? Yang lahir di bawah pohon korma dan yang lahir di kandang binatang, di kandang domba itu samanya di mana? Kedua, dia bilang kejar. Mau kejar bagaimana? Mau menangkap orang Kristen, mau memenjarakan orang Kristen karena orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Hei bos, agama Kristen sah di Indonesia. Kamu mau memenjarakan orang Kristen karena orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan, kamu melanggar hukum negara ini. Debat ini dulu, bahas ini dulu. Ketiga, mungkin maksudnya kejar. Mau terus membahas, mengutak-atik membahas iman Kristen. Engkau tidak berhak. Engkau bukan orang Kristen. Bahaslah iman Islammu. Kalau engkau terus usil dan iman Kristen, itu hanya membuktikan kamu tidak bermoral. Ya, bantah ini argumentasi yang sangat top yang saya berikan ini. Jangan bilang saya nggak ada argumentasi, saudara. Sima berata, Pak MM hati-hati, ntar emak-emak dan kainama akan mencium Anda. Aduh, emak-emak siapa yang mencium saya ya? Tidak adalah saudara ya, saya nggak maulah dicium emak-emak ya. Saya hanya mau dicium istri saya saudara ya. Saya nggak akan izinkan orang lain mencium saya ya. Itu aja. Ya ada sih satu orang yang kemarin mencium tangan saya, masih gadis muda ya, di satu tempat kedukaan. Ya, saya ada di satu tempat kedukaan begitu. Orang ini mungkin kenal saya di YouTube atau di manalah begitu ya. Tiba-tiba dia datang, dia pegang tangan saya, dia cium tangan saya begitu. Ya sudah terlambat, saya nggak bisa tarik tangan saya. Sudahlah mau bagaimana ya saudara ya. Ya tapi yang seperti itu sebetulnya
apa namanya, ya ini kan tangan ya saudara, tapi maksudnya kalau mencium pipi atau ini sebetulnya risih ya, enggak terlalu ini ya, enggak terlalu welcome ya begitu ya. Kalau di adat kami orang Sumba itu ada cium hidung saudara. Cium hidung. Ya, jadi laki-laki dan perempuan ya boleh, tapi ketemu hidungnya ya, hanya hidung yang ketemu. Ya, itu bisa laki-laki sama perempuan pada acara-acara tertentu. Dan itu sangat jarang terjadi ya. Tapi tahun 2012 ketika papa saya meninggal, saya ke Sumba, dan tahun 2016 ketika mama saya meninggal, saya ke Sumba, itu sampai capek saudara. Setiap orang datang jabat tangan cium hidung. Tiap orang datang cium hidung terus. Saya dan saudara saya dan adik saya bilang gini, ini capek kita, hidung kita bisa habis nanti ini kalau dicium terus begitu ya. Ya. Saya tidak tahu itu adat dari mana diambil. Orang Sumba kok seperti itu ya. Saya tidak tahu ya. Itu bukan adatnya orang Sumba sebetulnya itu. Tapi bagi saya biarpun apa namanya itu adat atau apapun tetap saja risih ya. Ya dicium-cium sama mak-mak atau apa ya. Tapi ini mungkin maksudnya komentar ini apa namanya guyon ya saudara ya. Saya ngerti ini guyon ya saudara ya. Jadi nggak mungkin lah saya dicium-cium sama mak-mak sama Pak Kainama ya. Karena begitu melihat saya, Pak Kainama langsung bilang, wah saya harus pakai argumentasi apa ini sama MYM. Ya, dia pasti sibuk mikirin argumentasinya ya. Nggak mungkin lah memikirkan untuk mencium saya ya. Kalau mak-mak, mereka nggak akan mikirkan untuk mencium saya. Mereka paling pikirin joget-joget seperti apa nanti untuk mengganggu konsentrasi MYM begitu ya. Joget-joget begitu, teriak-teriak, begitu ya. Seperti waktu saya debat dengan Ustadz Masyud. Dari pihak mereka lebih banyak yang hadir. Dari pihak Kristen hanya 1-2 orang, hanya beberapa orang. Begitu saya berargumentasi, mak-mak itu berdiri. Joget-joget gitu. Saya marah saudara, saya marah ya. Belum lagi ada itu yang dokter, tapi juga ngaku-ngaku apologet dari pihak sebelah lah ya. Nggak usahlah saya sebut namanya, saya lupa juga namanya, ada dokter itu. Ya, punya jenggot. Saya lagi buka Alkitab, dia teriak-teriak. Pak Pendeta, Markus bukan di perjanjian lama, Pak Pendeta. Markus bukan di perjanjian lama. Ini kan komentar goblok sekali, saudara. Masa pendeta seperti saya tidak tahu kalau Markus itu perjanjian baru. Jadi komentar-komentar seperti ini, teriakan-teriakan seperti ini, sengaja dibuat untuk mengganggu konsentrasi. Nah ini bukan debat, bukan ruang perdebatan, tapi ini ruang brutal ini. Maka saya harus marah. Ini konteksnya saya marah, saudara. Itu banyak sekali pihak sebelah itu memotong-motong video saya marah itu, lalu mengatakan emosian itu. Saya ada alasannya marah di situ, tapi orang tidak ngerti konteks. Ya sudahlah, mau apa? Belum lagi lawan debat saya si Masyud juga itu mirip mak-mak juga itu. Begitu teriak-teriak begitu. Marah saya. Masa debat seperti itu ya kan tidak boleh begitu ya. Kalau orang berargumentasi kan mesti tenang mendengarkan supaya paham, bukannya joget-joget teriak-teriak begitu ya. Jadi kalau mak-mak ini ketemu saya, ya mungkin mereka tidak akan pikirkan mencium saya, ya. Paling-paling ya pikirkan bagaimana berjoget dan berteriak untuk mengganggu konsentrasi MYM supaya MYM marah lagi begitu. Nanti kita bisa viralkan begitu mungkin. Ya, tapi kalau lain kali saya sudah antisipasi hal kayak gini. Saya yakin 1000% saya tidak akan terpancing lagi dengan mereka. 1000%. Saya tidak akan terpancing lagi dengan mereka. Ya. Karena ini juga kontraproduktif untuk saya. Mungkin sebaiknya saya akan bicara kepada moderator saja. Pak moderator, sebelum mereka tenang, selama mereka masih joget-joget, saya belum bisa bicara Pak moderator. Silakan tenangkan mereka dulu. Hentikan joget-joget mereka dulu, baru saya bicara. Nah itu sebabnya kalau untuk hal yang masalah ketertiban dalam debat, yang diselenggarakan Donditan itu menurut saya lebih bagus. Yang diselenggarakan Donditan, itu saya acungi jempol ya, khusus dalam hal ini. Karena saya lihat selama
Pak Esra, Pak Budi Asali sama Donitan Umar itu berdebat, itu saya tidak melihat orang teriak histeris apa, tidak ada itu ya, joget-joget tidak ada ya. Ya saya sih tidak tahu persis apa namanya suasana perdebatan itu, tapi sepertinya seperti tenang ya, lebih tenang begitu. Ya harusnya memang perdebatan seperti itu. Ini saya sudah mau tutup, tapi ada orang mau masuk ini. Bagaimana ini? Saya terima aja ya. Kalau ngaco-ngaco kita keluarkan aja. Halo, Spidey, silakan. Oh, halo Pak. Ya. Saya mau tanya yang khotbah. Sebentar Pak ya, sebentar. Ya. Anda pihak Islam atau Kristen Pak? Kristen. Oh, silakan ya, silakan. Kita dapat jelas Pak ya. Iya. Kemarin kan Bapak ada khotbah soal perang kan, perang yang benar dan perang yang salah kalau nggak salah ya. Oh, ini topik yang lain ya. Ya, enggak apa-apa, silakan Pak. Silakan ya. Saya cuma mau tanya, kalau misalnya perang yang benar tapi kemudian prajuritnya itu disuruh harakiri gitu misalnya Pak ya. Itu bagaimana menurut etika kekristenan reform? Apakah boleh dijalankan atau lebih baik prajuritnya lari aja? Itu dua hal yang berbeda, Pak. Harakiri dan melakukan perang yang benar kan dua hal yang berbeda ya. Jadi perang yang benar itu maksudnya kita diserang musuh secara tidak adil. Yang jelas musuhnya yang salah lalu menyerang kita, dan demi mempertahankan kedaulatan negara, mempertahankan kehidupan kita sebagai satu bangsa dan negara, maka kita melawan musuh yang menyerang itu. Nah, waktu kita berperang itu, kemudian kita menembak musuh dan musuh mati, itu bukan dosa. Karena kita sedang terlibat dalam peperangan yang benar, melawan musuh yang durhaka, ya begitu ya, yang sebetulnya mereka adalah sedang melakukan sesuatu kejahatan dan menyerang secara brutal satu negara begitu. Ya. Jadi itu jelas bukan dosa ya ketika kita menembak mati musuh. Cuman begini, kalau musuh sudah menyerah, sudah angkat bendera, sudah menyerah, kita tidak boleh membunuh atau berlaku kasar terhadap mereka. Mereka harus tetap diperlakukan dengan baik sebagai manusia. Ya, itu yang saya maksud, Pak. Nah, kalau yang Bapak maksud ketika diserang musuh lalu kemudian karena kita rasa-rasanya kekuatannya kecil kalah daripada dibunuh musuh lalu kemudian harakiri bunuh diri, ya salah itu Pak. Itu membunuh diri itu kan pembunuhan. Bukan. Itu. Maksudnya seperti misalnya kita pilot, kita kepepet, kemudian ya udah kita tabrakin dengan pesawat kita gitu. Jadi musuh juga ikutan hancur. Oh, itu konteksnya lain, Pak. Iya. Itu jadi konteksnya bukan lain itu kan. Bunuh diri pakai itu kan itu bukan. Itu jadi konteksnya kan gini. Ini konteksnya bukan harakiri sih sebetulnya, melumpuhkan kekuatan musuh yang kalau tidak dilumpuhkan akan menimbulkan kerusakan lebih besar begitu ya. Jadi ini namanya berkorban sih sebetulnya ya. Iya, berkorban iya. Ya, enggak masalah saya pikir ya. Daripada musuh bunuh dirinya. Ya, daripada musuh tidak dilumpuhkan ya. Lalu nanti dia membunuh lebih banyak, merusak lebih banyak. Kan kerugian lebih banyak, Pak. Tapi itu kan ada unsur bunuh dirinya juga dong. Saya pikir tidak juga ya. Anda pernah baca kisah Simpson ya? Oh iya. Itu renungan saya tadi pagi. Simpson kan bunuh diri juga di situ kan? Iya. Nah, apa Alkitab mempersalahkan itu? Alkitab tidak bicara apapun tentang hal itu bahwa itu salah. Justru yang menjadi kesan kita ketika kita membaca, Simpson mempermuliakan Tuhan di akhir hidupnya, dan Alkitab bersaksi bahwa dia membunuh lebih banyak musuh orang Filistin pada saat dia mati daripada waktu dia masih hidup. Hanya itu yang dikatakan Alkitab. Dan menurut saya ini kesannya positif. Kesannya positif. Jauh dari kesan negatif bahwa Simpson berdosa bunuh diri. Dan justru ini sebetulnya aspek supranaturalnya kan kental sekali. Kalau dianggap bersalah sebetulnya ya harusnya Tuhan yang dipersalahkan. Tapi Tuhan kan mana bisa Tuhan bersalah.
Sebelum Simpson itu menggoncang gedung pertemuan besar itu dan merubuhkan lalu membunuh banyak orang, Simpson kan kekuatannya kan sudah lemah karena sudah potong rambut. Lalu kekuatan dia dapat dari mana untuk merubuhkan gedung sebesar itu dengan ribuan orang di dalam? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta kekuatan terakhir dari Tuhan untuk merubuhkan gedung itu, untuk membalaskan kedua mata saya yang ditusuk ini, katanya begitu, yang menyebabkan dia buta. Nah, Tuhan yang memberi dia kekuatan, kan itu artinya Tuhan merestui tindakan Simpson di situ. Jadi kita lihat konteks, Pak. Makanya begini, kalau sekedar menabrak tidak ada signifikansinya, ini bunuh diri, betul. Ya, artinya masih bisa lari, dan musuh itu pun kalau tidak dilumpuhkan juga akibat kerusakan atau apa yang dihasilkan juga tidak besar. Lalu tiba-tiba saja ditabrakan supaya sama-sama mati, bagi saya ini salah. Tapi kalau musuh membawa sesuatu bahan peledak atau katakanlah bom atau atom atau apalah begitu ya, nuklir yang merusak, yang dahsyat sekali daya rusaknya, lalu kita sudah kekuatannya sudah kecil sekali, ya memilih untuk berkorban demi kepentingan orang banyak untuk melumpuhkan musuh yang bisa sangat dahsyat. Kalau tidak dilumpuhkan, bagi saya justru ya itu memang harus tindakan yang harus diambil. Oh, iya. Jadi Nah, kalau begini Pak, begini Pak, kalau dianggap itu sebagai bunuh diri, ya para pahlawan nanti ya bunuh diri juga Pak. Kan sama aja, membela negara mengorbankan diri kan, mereka mati. Iya. Tetapi tidak demikian kan, pahlawan itu kan mulia pekerjaannya itu. Maka disebut pahlawan. Jadi memang perlu bijaksana juga Pak untuk lihat konteksnya. Ya, saya pikir itu Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, baik saudara, saya akhiri dulu live streaming kita kali ini. Adapun komentar-komentar ini saya tidak bahas lagi ya. Cukup saya pikir ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu dengan saya kali lain. Terutama dalam live streaming membahas komentar-komentar terbodoh dari orang-orang yang suka nyinyir. Seperti mak-mak suka nyinyir, suka usilin, suka turut campur urusan orang lain. Demikianlah orang-orang seperti si penista Kristen yang saya komentari ini tadi. Tuhan memberkati kita sekalian.